Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. For you today, bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Okay, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together. Silakan berdoa bersama ya. Start, mulai. Okay, finish ya. Today we are going to learn lesson 13 ya. Kita akan mempelajari bab 13. It is about I'm attending my neighbor's nginjek tanah ceremony. Ya, temanya tentang saya menghadiri upacara nginjek tanah tetangga saya. Ya, what will you learn? Ya, apa yang akan kalian pelajari? Ya, di minggu kemarin sudah Miss jelaskan yang tentang family tree, ya, tentang silsilah keluarga. Nah, yang hari ini kita akan bahas yang present continuous tense. Oke, kita akan pelajari present continuous tense. Ya, let's go to the next slide. Present continuous tense ya. Apa yang dimaksud dengan present continuous tense ya? Jadi present continuous tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang dikerjakan atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat perbuatan atau peristiwa itu dibicarakan ya. Jadi present continuous itu kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi ya, atau perbuatan yang sedang kita lakukan. Ya, itu pengertian present continuous. Bagaimana lebih detailnya atau lebih supaya kalian lebih paham, kita lihat contoh dan apa saja yang perlu kita ketahui untuk present continuous. Oke, let's go to the next slide. Oke, berikut adalah salah satu elemen penting ya dalam present continuous, yaitu to be. Ya, jadi dalam present continuous itu memerlukan yang namanya to be. Miss, apa to be? Ya, to be itu adalah kata kerja bantu. Nah, dalam present continuous ya, to be itu ada is, ada am, ada are. Ya, oke. Is, to be is nih digunakan oleh siapa? Jadi is ini digunakan oleh subjek she, he, it, dan satu nama orang. Di sini Miss kasih contoh misalkan Ani. Ya, oke. Jadi kalau ada nama orang tunggal atau satu jumlahnya, kalian pakai to be-nya is. Paham ya? Oke, berikutnya ada am. Am ini hanya dipakai oleh subjek I. Ya, jadi ketika kalian mau menggunakan subjek I, maka to be yang digunakan adalah am. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada are. Are ini digunakan oleh subjek they, we, you, dan nama lebih dari satu. Nah, di sini Miss kasih contoh namanya Ani dan Ali. Ya, ketika kalian menemukan dua nama atau dua subjek, maka kalian pakai to be-nya are. Intinya dia jumlahnya lebih dari satu, seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi to be yang digunakan dalam present continuous itu ada is, am, dan are. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, selain to be yang harus kalian ketahui dalam pembuatan present continuous, kalian juga harus tahu rumusnya. Ya, rumusnya bagaimana Miss? Maksudnya, ya, jadi kalian bisa membuat sebuah kalimat dalam bentuk present continuous itu perlu tahu apa aja ya yang perlu kita tuliskan dalam present continuous. Ya, itulah di situ rumusnya. Nah, di sini sudah Miss berikan ya yang namanya pembuatan kalimat ya, yang kalian ketahui kan ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Ya, benar ya. Jadi ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat tanya. Nah, sama halnya dengan pembuatan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga sama. Kalau bahasa Indonesia kan ada SPUK ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Nah, bahasa Inggris pun juga sama. Kita lihat untuk yang positif nih. Oke, di situ kan ada dua kolom nih ya, ada kolom sentence, ada kolom example. Sentence itu adalah kalimatnya ya, kemudian example contohnya. Jadi kalian lihat ya, di situ ada subjek, ada s itu subjek, ditambah to be. To be-nya apa? Tadi ada is, am, dan are. Kemudian ditambah lagi ing, verb ing. Verb ing itu adalah kata kerja yang ditambahkan ing di belakangnya.
Oke, kemudian ditambahkan O, di situ adalah objek, sasaran, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris di sini present continuous rumusnya untuk kalimat positif ada subjek, ada to be, ada verb ing, ada objek. Contohnya kita lihat sebelah kanan ya. Di situ ada Risa is reading a magazine right now. Risa sedang membaca sebuah majalah saat ini. Nah, Risa itu sebagai subjek. Is sebagai to be yang tadi. Kenapa is? Ya karena Risa satu orang. Kan tadi kalau nama satu orang pakai to be-nya adalah is. Paham ya? Makanya di situ to be-nya is. Kemudian reading, reading itu kata kerja yang ditambahkan ing, verb ing. Karena sebenarnya membaca itu kan bahasa Inggrisnya read ya, membaca. Karena di sini present continuous maka ditambahkan ing di belakangnya sehingga menjadi reading. Oke. Kemudian a magazine, magazine di situ adalah sebagai objek, sasaran. Apa yang dibaca Risa itu majalah, dia sebagai objek. Oke, kemudian right now. Nah, right now ini apa Miss? Ya, right now itu adalah keterangan waktunya. Jadi kalau dalam present continuous itu ada keterangan waktunya seperti right now, now gitu ya, atau at the moment seperti itu ya, itu keterangan waktunya. Kalau untuk keterangan waktu itu bisa ada, bisa tidak ada. Oke, itu untuk yang kalimat positif. Sekarang kita ke kalimat negatifnya. Nah, sama halnya dengan yang tadi positif ya, untuk rumusnya hanya saja karena negatif maka ada penambahan not. Karena negatif berarti pasti ada kata tidak. Makanya di situ setelah to be ditambahkan not. Oke, yang negatif rumusnya ada subjek, ditambahkan to be, ditambahkan not, ditambahkan kata kerja bentuk ing-nya, kemudian objek. Jadi kalau kalian lihat rumusnya hampir tidak ada persamaan yang signifikan antara yang positif dengan yang negatif. Hanya saja setelah to be ditambahkan not karena kalimat negatif. Karena yang namanya kalimat negatif pasti berarti tidak di situ. Oke, kita lihat contohnya. Risa is not reading a magazine right now. Risa tidak sedang membaca majalah saat ini. Kalau tadi yang kalimat positif sedang membaca, kalau kalimat negatif berarti tidak sedang membaca. Sehingga di situ setelah subjek ada to be-nya is ya. Nah, setelah to be baru diberikan not. Ya, sesuai rumusnya tadi ya. Setelah to be ada kata not, baru kata kerja bentuk ing-nya, baru objek dan keterangan waktunya ya. Kemudian untuk kalimat interrogatif ya, kalimat tanya berbeda dari kalimat positif dan negatif yang diawali dengan subjek atau yang diawali dengan s. Nah, kalau untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya itu diawali oleh to be. Jadi to be-nya yang duluan kalian tuliskan, baru subjek ya, baru verb ing-nya, baru objek ya. Jadi yang pertama apa yang ditulis ya, to be-nya. Kita lihat contohnya. Is di situ duluan. Kenapa is? Yang tadi sesuai dengan rumus to be duluan yang dituliskan. Sehingga nanti akan berarti apakah gitu ya. Oke, sekarang to be-nya is. Subjeknya apa? Risa. Verb ing-nya, kata kerjanya apa? Ya, reading di situ. Kemudian objeknya apa? Magazine. Ya, majalah. Kemudian right now adalah keterangan waktunya. Jadi kalau kita sambungkan, is Risa reading a magazine right now? Apakah Risa sedang membaca sebuah majalah saat ini? Ya, jadi is di situ berarti apakah ya? Paham ya? Jadi kalau dalam interrogatif atau dalam kalimat tanya yang duluan ditulis bukan subjek tetapi to be-nya. Nah, to be-nya ini tergantung subjek ya anak-anak. Kalau di situ Risa, ya is to be-nya. Kalau misalkan nanti di situ ada subjek lain, misalkan subjeknya you, jangan is lagi tapi are ya. Jadi to be-nya itu mengikuti subjek. Paham ya? Oke, kemudian kita lihat contoh lagi di bawahnya nih ya. Di bawahnya di sini ada they are going to school. Ya, they di situ subjeknya. Maka kalau they subjeknya, maka to be-nya apa? Ya, betul, to be-nya are. Jadi to be-nya itu mengikuti subjeknya apa dulu gitu ya. Karena di sini subjeknya adalah they, maka to be-nya are. Kemudian kata kerjanya kan pergi itu go, menjadi going. Oke, objeknya apa? To school, school, sekolah di situ ya. Jadi they are going to school. Mereka sedang pergi ke sekolah. Ya. Jadi to be sama verb ing-nya ini yang menyebutkan sedang terjadinya ya. Makanya di sini ada kata sedang.
They are going to school. Mereka sedang pergi ke sekolah. Oke, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya di sini ada I am sleeping. I. Karena I, maka to be-nya am. Ya, jadi I'm sleeping. Oke, paham ya anak-anak? Jadi kalau yang tadi di contoh di atas yang beserta rumusnya itu pakai to be-nya is karena namanya nama satu orang yaitu Risa. Kemudian contoh berikutnya itu ada subjek they sehingga pakai to be-nya are. Kemudian yang terakhir ada subjek I di sini maka to be yang dipakai adalah am gitu ya. Jadi to be-nya mengikuti subjeknya apa tergantung subjek. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kalau paham kita lanjut. Read these sentences below ya. Baca kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, di sini sudah Miss berikan beberapa contoh ya kalimat present continuous. Kalian fokus pada tulisan yang dicetak tebal di situ. Oke, di situ ada to be sama kata kerja bentuk ing-nya. Kemudian ing-nya Miss kasih garis bawah ya. Oke, kita lihat ya untuk pembahasan yang pertama. Di sini kalimatnya ada she is putting the fruits on the table. Dia sedang meletakkan buah-buahan di atas meja. Nah, di sini yang dicetak tebal ada is sama putting. Is di sini kenapa? Kenapa is? Ya, karena subjeknya she sehingga is gitu ya. Kemudian putting kata dasarnya dari kata put. Kemudian ditambahkan ing ya. Kemudian yang kedua di sini ada they are making some cookies. Ya, mereka sedang membuat beberapa kue. Nah, di sini kenapa to be-nya are? Ya, karena subjeknya they sehingga to be-nya are. Kemudian kata kerjanya make di sini harusnya make gitu ya. Karena present continuous maka ditambahkan ing. Miss kok e-nya hilang? Iya, e-nya dihilangkan. Langsung kalian tambahkan ing sehingga menjadi making seperti itu. Oke? Kemudian yang ketiga di sini ada father is working in the office. Ayah sedang bekerja di kantor. Nah, karena di sini fathernya satu, maka to be yang dipakai adalah is. Ya. Jadi tidak boleh kalian father are gitu salah. Oke, jadi father is working in the office. Kemudian kalimat yang keempat di sini ada my mother is cooking in the kitchen. Ibu saya sedang memasak di dapur. Ya, to be yang dipakai adalah is. Ya betul. Kenapa? Karena subjeknya mother, ibu hanya satu. Oke, kemudian cook memasak ditambahkan ing sehingga menjadi cooking. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian yang terakhir di sini ada my little brother is working now. Ya, adik laki-laki saya sedang berjalan sekarang. Nah, karena di sini little brother-nya hanya satu, maka to be yang dipakai adalah is. Kemudian work, kata dasarnya work ya, berjalan. Tinggal tambahkan ing sehingga menjadi sedang berjalan. Ya. Oke, paham ya anak-anak? Jadi untuk bisa kalian membuat sebuah kalimat dalam bentuk present continuous itu kalian tidak lupa atau jangan lupa ya untuk selalu menuliskan to be dan kata kerja bentuk ing-nya. Oke, to be mengikuti apa subjeknya gitu ya. Oke, paham? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss tadi mengenai present continuous tense ya, sudah Miss jelaskan, sudah Miss berikan apa saja to be-nya yang ada di present continuous, kemudian rumus-rumusnya pun juga Miss sudah berikan ya. Contoh kalimatnya pun sudah Miss berikan. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian ya, di sini ada latihan soal bagian A. Kalian diminta untuk fill in the blanks with the missing word. Jadi kalian diminta untuk mengisi kata-kata yang hilang di sini ya. Jadi kata-kata yang hilang ini kalian isi dengan kata yang ada di dalam kotak di bawahnya tuh. Ada beberapa ya kata-kata di situ kalian cari ya yang sesuai dengan kalimatnya. Oke, yang pertama di situ ada look. Juki is bla 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 his kite now. He is in the field. Nah, kira-kira nomor satu ini jawabannya apa? Kalian cari di bawah itu ya yang kotak orange ya. Oke. Lanjut seperti itu 2, 3 dan sampai 8 seperti itu kalian cari kata yang hilang. Oke, paham ya? Oke, next. Lanjut.
Oke, pada bagian B, kalian diminta untuk fill in the blanks with the correct to be, is, am, or are. Ya, jadi kalian pada bagian B ini diminta untuk mengisi titik-titiknya dengan to be yang benar ya. To be-nya is, am, atau are ya. Kalian lihat fokus pada subjeknya supaya kalian bisa menentukan to be-nya apa yang benar. Oke. Silahkan isi 1 sampai 10. Oke. Mudah-mudahan kalian benar semua ya. Kalau kalian tadi paham penjelasan Miss, maka untuk pengisian to be ini sangat gampang. Tinggal kalian fokus pada subjeknya aja. Oke, paham ya? Ya, good luck. Do the best. Oke, I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran kita hari ini. It is about present continuous tense ya, tentang present continuous ya. Mudah-mudahan penjelasan Miss bisa kalian pahami sehingga kalian paham betul apa itu present continuous, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung ya. Oke, mohon maaf ya jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan ya. Kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.